Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya melakukan pengisian BC30 di CISA 4.0 seperti berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke portal beacukai.go.id. Setelah masuk, kita langsung ke menu single core system dan kita lanjutkan ke dokumen pabean. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada beberapa dokumen yang sudah kita proses. Namun kita akan fokus untuk pembuatan baru. Langsung saja klik dokumen baru. Kemudian pilih eksportir, kemudian pengeluaran, kawasan pabean, dan yang terakhir luar daerah pabean. Otomatis jenis dokumen akan muncul yaitu BC30. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita disuguhkan dengan tampilan seperti berikut ini. Kita bisa melihat ada beberapa tab di bagian atas yang berwarna merah dan satu yang berwarna hijau yaitu pungutan. Yang berwarna merah artinya belum komplit, kita wajib memenuhi atau mengkompliti semua data yang ada. Langsung saja kita isikan data-data yang sesuai, yaitu untuk kantor pabean pelabuhan muat kita pilih yang Tanjung Priok karena untuk piloting kita pakai KPU Tanjung Priok. Untuk yang lainnya silakan dikondisikan. Saya yakin tim Exim sudah paham untuk isian-isian berikut ini, namun bisa menyimak seperti yang ada di video kali ini. Oke, untuk kategori ekspor kita bisa pilih TPB dari kawasan berikat karena memang kita berada di kawasan berikat. Oke ya. Untuk cara dagang, cara bayar bisa dikondisikan seperti video berikut. Kemudian untuk komoditi ini harusnya dipilih ke non migas ya, kalau enggak nanti pilihannya berbeda. Kemudian pilih non curah. Jadi sementara pilih seperti ini terlebih dahulu, nanti bisa kita kondisikan kemudian. Oke, selanjutnya setelah kita pilih non migas dan kita pilih non curah, kita lanjutkan ke pengisian PKB. Kita harus mengisi semua data yang ada di PKB ini, yaitu untuk proses permintaan pemeriksaan. Juga ada pelaksanaan staffing, jadi kita harus mengisikan datanya dengan komplit. Silakan dikondisikan untuk permintaan pemeriksaan bisa diperiksa sesuai dengan alamat perusahaan atau pabrik kita. Oke ya. Untuk nomor telepon, kontak person, jenis barang, tempat simpan silakan dikondisikan seperti yang ada di tempat masing-masing. Kalau di sini saya kondisikan untuk alamat, saya isikan alamat perusahaan, telepon juga perusahaan, jenis barang bisa dikondisikan, dilewatkan juga nggak apa-apa dulu. Untuk tempat simpan saya pilih gudang pabrik. Untuk jenis barang boleh dikosongkan dulu atau bisa langsung diisikan. Cara staffingnya saya pilih LCL. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan staffing juga saya isi dan tempatnya juga saya isikan, yaitu di sini saya isikan gudang pabrik. Gudang pabrik itu berarti di tempatnya kita. Kemudian saya simpan. Oke ya. Kalau misalkan mau dikompliti boleh, enggak juga enggak apa-apa seperti yang ada di video. Oke. Kemudian ini saya kondisikan lagi ya. Kemudian saya lanjut ke bagian entitas. Nah, di sini karena belum komplit maka headernya belum bisa nyimpen. Oke ya. Ini saya kondisikan, saya pilih non migas dulu dan non curah seperti yang step di awal tadi. Kemudian saya klik tombol selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah berwarna hijau. Artinya tab header sudah komplit dan kita bisa melanjutkan ke bagian tab entitas. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya silakan diisikan untuk nomor identitas otomatis, kemudian kita tinggal isikan yang bagian penerima. Di sini saya isikan buyer daripada order kita. Silakan dikondisikan sesuai dengan punya teman-teman sekalian, mungkin bayarnya berbeda dengan brand yang berbeda, silahkan dikondisikan saja. Untuk negara dan lain sebagainya ini bisa dikondisikan. Kemudian untuk bagian bawah saya klik salin penerima saja, jadi biar tidak ribet-ribet ya. Kalau mau diketikkan lagi juga boleh, misalkan ini tambah pemilik, kalau misalkan mau diketikkan berbeda juga bisa dikondisikan. Namun kalau memang ini pemiliknya sama sesuai dengan pengekspor, bisa nanti diklik salin eksportir gitu ya.
Di sini karena ini sama, jadi saya tidak mau susah-susah, saya langsung klik tombol salin eksportir agar datanya mengcopy di bagian eksportir yang sebelah kiri atas tadi. Oke ya, bisa dilihat. Oke, jadi data langsung ada di bagian isian tadi dengan mengcopy bagian eksportir bagian kiri atas tadi. Oke, selanjutnya saya klik selanjutnya, bisa dilihat entitas sudah komplit dan menjadi berwarna hijau. Selanjutnya kita melakukan pengisian di bagian dokumen. Silakan klik tombol tambah kemudian diisikan. Ini seri itu nomor pertama, silakan bisa dilihat saya mengisikan invoice terlebih dahulu. Kemudian nomor dokumen silakan dikondisikan sesuai tempat masing-masing. Mungkin ada rumusannya atau mungkin ada sudah ditentukan, silakan dikondisikan. Kemudian untuk tanggalnya bisa ditentukan juga. Tanggalnya biasanya kalau invoice ya bulan-bulan berjalan. Oke ya. Selanjutnya tadi saya centang packing list, maka otomatis packing listnya terbuat otomatis sesuai dengan invoice tadi. Oke ya. Di sini saya ada contekan juga untuk pengisian yang form saat ini karena memang nomornya ada yang perlu sudah spesifik. Contohnya MOUPDE ini adalah nomor dokumennya sudah pasti ya, artinya tidak perlu diganti-ganti karena untuk nomor dokumennya saja kita tahunnya tahun 2011, itu artinya tidak perlu diganti-ganti. Daripada menghafalkan ya kita copy paste saja dari contekan yang sudah ada, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya 1, 2, 3 invoice packing list, kemudian PD eksportir sudah. Yang ini saya tambahkan lagi SCAP TPB. Jadi kalau teman-teman mempunyai data SCAP TPB langsung bisa dimasukkan karena ini biasanya eksportir TPB pasti mempunyai dokumen TPB resmi. Di sini saya sudah punya tahunnya tahun 2013. Jadi saya kondisikan sesuai tanggal keluaran dari SCAP TPB tersebut. Oke ya. 1, 2, 3, 4 sudah. Kemudian kalau sudah oke, sudah lengkap, kita bisa klik tombol selanjutnya dan kita bisa lihat di bagian tab dokumen juga sudah berwarna hijau. Oke ya, gitu ya. Selanjutnya kita mengisi di bagian tab pengangkut. Nah, pengangkutan ini saya kira juga teman-teman Exim tidak bermasalah ya di bagian ini ya. Tinggal dikondisikan saja sesuai dengan informasi order yang diterima atau mungkin bookingan yang diterima, kira-kira seperti itu. Di sini saya kondisikan, silakan bisa dilihat di video untuk isiannya untuk masing-masing dari pelabuhan muat ekspor, kemudian pelabuhan tujuan, negara tujuan, kemudian ada tanggal perkiraan ekspornya itu juga ada di situ komplit seperti TPB pada versi sebelumnya. Oke ya. Untuk bagian kanan lokasi pemeriksaan dan sebagainya juga saya cantumkan, termasuk kantor periksanya saya pakai Semarang karena memang saya berada di Semarang. Oke, seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan juga sarana angkut. Jadi sarana angkut ini ya semacam kayak kapal itu ya, atau mungkin pesawat bisa jadi seperti itu. Silakan dikondisikan saja sesuai dengan instruksi dari dokumen masing-masing yang sudah dibuat. Oke. Setelah selesai, nah di sini kita langsung masuk ke kemasan dan peti kemas. Otomatis tab pengangkut sudah menjadi hijau karena sudah terisi dan komplit. Untuk kemasan kita coba dulu, kita isikan sesuai di video apakah ada masalah atau tidak. Nah, di sini ini kita menemukan masalah seperti ini ya teman-teman ya. Kita sudah isikan seri, jumlah, kemudian jenis karton dan merek. Setelah kita simpan ternyata cuma merah seperti itu, tapi datanya tidak muncul. Nah, bisa dilihat, kita klik muat ulang pun kita refresh juga tidak muncul. Ini saya coba sekali lagi untuk menginput data kemasan sama seperti tadi, karton, kemudian mereknya karena kita berinditnya naiki, jadi kita coba isikan seperti ini. Nah, ternyata masih gagal. Kalau terjadi kegagalan seperti ini, biasanya kita sarankan untuk pindah tab, untuk merefresh tab yang sudah kita jalankan mungkin terhubung tapi belum keload, kira-kira seperti itu. Jadi kita kembali ke tab-tab sebelumnya, pengangkut, dokumen, entitas, dan ke bagian header. Oke ya, di situ silakan diklik-klik saja. Nah, ini saya coba klik-klik untuk di bagian komoditi, kemudian di bagian curah juga saya klik-klik. Nah, cuma ini saja Pak untuk solusinya.
Nah, setelah ini saya klik-klik gitu aja, ya kan. Kemudian saya kembali lagi ke tab yang belum terisi tadi dengan klik tombol selanjutnya. Kemudian saya klik tombol selanjutnya lagi, selanjutnya lagi. Terus saya sampai ke bagian di tab yang tadi bermasalah, yaitu kemasan dan peti kemas. Oke. Setelah itu saya tambahkan. Nah, di sini saya tambahkan jumlahnya sama seperti tadi, yaitu tadi berapa, 58. Oke, kemudian untuk jenis kartonnya juga saya pakai karton, kemudian langsung saya klik simpan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tadi yang pertama saya isikan mereknya tidak bisa, 2 kali saya coba tidak bisa, saya refresh balik ke tab sebelumnya, kemudian saya isikan lagi, ternyata bisa, dan langsung kemasan, tab kemasan dan peti kemas menjadi hijau teman-teman ya, seperti itu. Untuk peti kemas bisa ditambahkan atau bisa dilewati, tidak masalah. Selanjutnya kita ke bagian tab transaksi. Di sini silahkan teman-teman kondisikan saja sesuai dengan apa yang menjadi isian di layar video ini, yaitu ada valuta, kemudian ada ND, BBM, ada cara penyerahan, nilai ekspor, freight, asuransi, dan di bagian bawah ada bank devisa. Saya kira teman-teman juga istilah ini juga familiar ya. Nah, silakan dikondisikan seperti yang ada di video. Nah, ini karena kita tutorial awal pembelajaran, kira-kira untuk kesuksesan dari dokumen ini ya seperti ini. Nanti mungkin akan ada update di kemudian hari yang agak sedikit berbeda, ya kita tinggal mengkondisikan saja. Kira-kira seperti itu. Oke ya, di sini setelah saya isi komplit mulai dari bagian valuta, kemudian sampai ke bawah, kemudian ke bagian berat kotor, ini juga silakan dikondisikan. Lebih kalau ada datanya lebih baik dikondisikan, kalau tidak ada ya kita biarkan 0, tidak masalah seharusnya gitu ya. Oke, karena ini masih permulaan ya, saya kira akan banyak pemakluman dari tim-tim dari IKC atau mungkin dari pengurus bea cukai. Saya kira nggak ada masalah, pasti mereka akan bantu. Mungkin ada kekurangan di sana sini, tidak masalah. Oke ya, kita lanjut. Untuk nilai maklon, nah kita isikan seperti di sini ya. Ada, kemudian ada nilai pungutan sawit, ini juga 0 karena tadi non migas ya, non migas. Oke, setelah itu saya masuk ke bagian bawah yaitu bank devisa. Saya klik tombol tambah di sini ya, saya klik tombol tambah, kemudian saya isikan nama bank yang kita pakai yaitu HSBC ya, kita pakainya HSBC, pembayaran dari buyer. Oke, setelah itu masuk dan otomatis tab transaksi menjadi hijau, kita klik tombol selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat tombol transaksi sudah hijau dan kita langsung ke bagian tab barang. Nah, di sini kita tinggal klik tombol tambah, selalu ada tombol tambah, kemudian kita tinggal isikan barang-barang apa yang akan kita ekspor. Oke ya, di sini ya. Silakan dikondisikan saja sesuai dengan packing list masing-masing dari tim Exim, dari tim packing. Nah, di sini kita tinggal masukkan data barangnya. Oke ya, di sini nanti akan kita coba masukkan ada 3 barang ya, ada 3 barang yang untuk apa ekspor yang nomor aju ini. Kita coba kita isikan untuk HS code-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini HS code-nya, lah di sini sudah terdeteksi bukan lartas karena ini material garment ya. Dengar-dengar katanya tidak bukan lartas, ini sudah benar. Kalau lartas berarti salah. Karena saya IT kurang paham, jadi teman-teman Exim yang membuatkan seperti itu. Kemarin tiba-tiba muncul lartas, mereka heboh, ini salah seperti itu. Jadi kalau ini bukan lartas malah betul, kira-kira seperti itu teman-teman Exim yang lebih tahu. Oke, selanjutnya untuk uraian silakan dikondisikan saja, tidak harus sama dengan HS code, bisa dikondisikan sesuai dengan barang yang akan kita ekspor. Kemudian satuannya silakan dikondisikan yang benar, piece-nya juga, unitnya ya. Kemudian untuk kemasannya juga silahkan. Kemudian poin-poin yang lain dikondisikan saja sesuai dengan data yang benar, kira-kira seperti itu. Ini ada kemasan, kemudian kita pilihnya karton ya, karena memang kita pakai karton ya. Kemudian untuk ini harga FOB ya, untuk harga FOB kita juga bisa kondisikan ya. Ini saya agak lama inputnya karena memang dari tim Exim juga perlu contekan dulu ya untuk ngisi-ngisi data seperti ini. Jadi memang tidak bisa langsung apal, nggak mungkin, pasti ada contekan dari file Excel seperti itu. Oke, setelah kita isi harga FOB, ada berat bersih ya kan,
Nah, kemudian jangan lupa untuk mengklik tombol simpan. Ya. Cuma dengan catatan untuk entitas barang silahkan diklik dulu. Untuk dokumen fasilitas lartas karena tadi tidak lartas jadi tidak perlu diklik ya. Tapi yang perlu diklik adalah untuk daftar entitas. Saya pilih centang dari factory saya, factory yang perusahaan ini dipakai, kemudian saya klik tombol simpan. Oke, setelah klik tombol simpan, kemudian kita harus klik tombol simpan yang bagian atas ya. Bagian atas yang di samping menu tombol tutup itu wajib disimpan. Kalau langsung saya tutup seperti ini, maka data tidak akan menyimpan. Dengan kata lain ya, kita harus mengulang dari awal. Kita harus mulai mengisi dari awal, yaitu mulai dari HS code, dari lartas, kode, uraian, mark, tipe, negara, daerah asal barang, dan lain sebagainya. Kita harus mengisikan kembali data-data ini dengan komplit, dan kemudian kita harus mengklik tombol simpan. Oke ya. Ini kita isi dulu untuk datanya terlebih dahulu, karena tadi tidak kita klik tombol simpan maka data tidak akan tersimpan. Oke ya. Saya teruskan dulu, yaitu kita isikan mulai dari satuan, kemudian dari unitnya, kemasannya, kemudian ada pilihannya yaitu karton, kemudian harga FOB. Ini saya kondisikan seperti yang tadi awal saya isikan. Yang tadi untuk pilihan lartas saya lewat, kemudian saya pilih yang entitas barang tadi saya pilih yang pabrik kita, kemudian saya klik tombol simpan. Nah di sini bisa kita lihat sudah muncul satu baris barang gitu ya. Kita akan tambahkan lagi untuk barang-barang yang lainnya. Oke ya, untuk barang-barang yang lainnya saya lebih cepat saja. Oke, untuk HS code, kemudian untuk kode, uraian, dan lain sebagainya saya isikan dengan komplit seperti pada step yang di detail barang yang pertama. Oke, untuk satuan, kemasan, harga FOB, dan lain sebagainya harus diisikan. Ini teman-teman Exim pasti sudah paham, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Cuma bisa kita lihat bersama di video untuk seperti apa pengisiannya. Ini di daftar entitas tetap harus kita pilih centang, kemudian kita simpan. Oke ya, ini pilihannya cuma satu, yaitu nama perusahaan kita. Mungkin kalau punya ada beberapa anak cabang mungkin akan muncul ada beberapa juga. Oke ya. Oke, lanjut untuk yang ketiga. Saya akan tambahkan barang yang ketiga, atau mungkin ini kita edit juga boleh ya. Kalau misalkan kok di tab barang tidak segera hijau, jadi coba-coba kita lakukan pengeditan. Mungkin ada bagian-bagian value yang tidak komplit kita isikan. Oke, setelah kita edit kemudian langsung kita klik tombol simpan. Oke ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, sudah saya cek semua, kemudian saya klik tombol tutup. Oke, kita tunggu sejenak apakah untuk tab barang langsung menjadi hijau atau tidak. Kalau menjadi hijau berarti sudah benar. Oke gitu ya. Kalau ini masih posisinya masih merah, berarti ini sepertinya saya kurang ya. Ini saya coba tambahkan satu lagi karena memang tadi saya bilang ada 3 barang. Artinya nomor atau kuantitinya tidak sesuai, jadi tidak bisa menjadi merah. Karena ini datanya otomatis sinkron dengan data-data yang lainnya. Oke, saya tambahkan satu barang lagi yang ketiga sesuai dengan isian yang sebelumnya. Sama seperti sebelumnya ya, mungkin ini tinggal satuan kuantitinya berbeda, harga FOB dan sebagainya. Kemudian saya tambahkan yang entitas, daftar entitas ini juga. Kemudian saya klik tombol simpan. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, bisa kita lihat setelah kita masukkan 3 baris data, akhirnya tab barang bisa menjadi hijau. Artinya hijau itu sudah komplit. Kita lanjut ke pungutan. Pungutan sudah hijau, artinya tidak perlu diotak-atik lagi ya. Bisa langsung masuk ke tab pernyataan. Tab pernyataan ini isinya adalah tempat dan tanggal dan nama dan jabatan. Ini adalah untuk manajemen yang bertanggung jawab terhadap dokumen ini. Ini saya isikan bos utama saya dan kemudian jabatannya juga saya kondisikan. Oke. Setelah itu otomatis menjadi hijau, pernyataan sudah menjadi hijau. Jadi data mulai header sampai pernyataan sudah komplit dan kita bisa langsung melihat preview dari
nomor aju ini. Oke ya. Jadi caranya untuk melihat ya tinggal klik tombol cetak ini, yaitu untuk melihat previewnya. Di sini preview maksudnya adalah draft. Jadi bisa kita lihat dokumennya masih ada tulisan draft gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ada 3 halaman. Di sini pemberitahuan ekspor barang atau PEB ya di sini. Nah, di sini informasinya sudah sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Ini untuk data banknya tadi HSBC, dolar. Kemudian di bagian yang halaman kedua itu data-data yang tadi mulai dari dokumen, barang dan sebagainya sudah ada di situ semua. Ini untuk draft ini saya kira nggak jauh berbeda ya, mungkin sama dengan dokumen-dokumen yang sebelumnya di TPB yang versi Java, modul TPB versi Java. Nah, di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3 barang yang tadi kita masukkan. HS code-nya juga sudah ada, untuk ureanya juga sesuai dengan yang kita masukkan tadi, sudah komplit. Kemudian untuk nama penanggung jawab juga sudah sesuai juga, jadi tidak ada masalah. Jadi seperti ini cara untuk melihat preview dari dokumen aju. Oke ya. Setelah oke, yakin, mantap, tinggal langkah selanjutnya adalah kita validasi. Tapi jangan sungkan-sungkan untuk selalu melakukan double check dokumen PEB ini. Kenapa? Karena kalau salah pasti ribet dan ruwet sekali masalahnya. Oke, setelah mantap, yakin, kita klik tombol validasi. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik tombol ya. Oke ya, kita klik tombol ya. Setelah klik tombol ya, maka akan melakukan proses, akan muter-muter ya, akan mikir ini programnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat apakah Anda ingin validasi nomor pengajuan ya, maka sistem akan muter-muter mikir untuk apa selanjutnya. Nah, seperti ini dokumen dengan pengajuan akan dikirim. Apakah Anda yakin? Nah, untuk step ini kalau Anda memang yakin, sudah mantap, silakan yes. Kalau tidak, ya kita pilih tombol tidak. Kenapa? Ya itu tadi, ini karena kita persiapan dokumen, jadi kita tidak perlu buru-buru untuk mengirim nomor aju ini. Ngirimnya kapan ya, nanti mendekati ekspor atau pas ekspor juga tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi tombol kirimnya ada di bagian sebelah validasi. Oke. Kalau memang sudah mantap, langsung aja dikirim. Jadi nanti kalau enggak, ya sudah, kita karena sudah validasi oke, kita bisa kembali dan kita bisa melanjutkan untuk proses dokumen lainnya. Tapi kalau memang kita mau kirim, kita gampang sekali, kita tinggal pilih tombol edit, kita masuk ke sistem single core system dokumen pabean tadi. Nah, di sini bisa kita lihat yang nomor 8 itu adalah yang barusan kita kompleti datanya. Oke ya, gitu ya. Mungkin itu saja. Silakan nanti kalau mau dikirim tinggal klik edit dan dikirim dengan catatan sudah yakin, mantap. Oke, sampai di sini dulu cara pengisian dokumen BC3 di CISA 4. Semoga bermanfaat. Mungkin ada kekurangan, mau komen silahkan komentar di kolom komentar bagian bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.